berjumpa di ibadah Pelkat Persekutuan Teruna tanggal 22 November tahun 2020. Walaupun saat ini kita masih melaksanakan ibadah secara daring, kakak harap semoga ini tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap mengikuti ibadah Pelkat Persekutuan Teruna. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayat bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah persekutuan teruna pada tanggal 22 November 2020 ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Yang mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang.
Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita bersuka cita bersama-sama untuk bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah, yang hidup bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa, begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik persilakan untuk duduk. Tema kita, rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, kakak punya gambar yang pertama. Ini ada seorang sosok, tokoh yang selalu menunjukkan diri bahwa dia yang paling tahu, paling sok. Segala sesuatunya dia yang paling tahu, dia yang paling paham, dia yang paling mengerti. Sering juga selain menjadi sok tahu, sering juga kita sok yang merasa diri yang paling hebat, paling jagoan, paling jago berantem, merasa paling pintar di sekolah. Kalau di rumah merasa yang paling tua, harus paling dihormati oleh adik-adiknya, nggak boleh disuruh-suruh oleh adik-adiknya, nggak boleh dimintain tolong oleh adik-adiknya. Merasa tinggi hati, merasa yang paling dinomorsatukan. Nah, sering kali kita mempunyai pemikiran seperti itu, memiliki perasaan seperti itu, bahwa kita yang paling hebat, paling jago dan paling segalanya, sehingga tidak ada boleh orang lain yang mengalahkan kita. Nah, kalau sudah kayak gitu, jangan-jangan nanti Tuhan pun bisa lebih rendah dari dia. Merasa ketika ada persoalan hidup, ketika kita mendapatkan pergumulan hidup, tantangan hidup, justru Tuhan yang dipersalahkan. Ini gara-gara Tuhan nih saya jadi kayak gini. Ini karena Tuhan nih
yang buat saya seperti ini, buat saya susah, saya jadi mengalami ulangan yang sulit, saya susah mengisi soal ulangan karena Tuhan tidak memberkati saya. Nah, kalau udah memiliki sifat tinggi hati itu bahaya. Tuhan pun bisa disalahkan. Apalagi orang tua. Justru orang tua di rumah yang kita jadikan kambing hitam, yang kita persalahkan. Karena mama nih nggak dukung saya, makanya saya jadi begini. Karena mama nih terlalu mengekang saya, jadinya saya seperti ini. Seringkali kita merasa diri kita yang paling benar, tidak pernah salah. Jadi ketika ada kesalahan itu orang lain yang kita kambing hitamkan. Bahkan orang tua maupun Tuhan pun berani kita persalahkan. Saking kita memiliki sifat yang tinggi hati. Pada hari ini kita mau belajar memiliki satu sikap, yaitu sikap rendah hati. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau belajar dari sosok Paulus di gambar yang selanjutnya. Paulus ini siapa, Kak? Seorang rasul Tuhan yang memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Dahulu namanya Saulus, seorang yang sangat membenci orang Kristen. Tapi Tuhan memberikan dia pencerahan, dia bertobat, berubah namanya di Paulus, dan dia memberitakan Injil, berkeliling kota, di berbagai kota, ada kota Galilea, ada Antioquia, Makedonia, dan salah satu kotanya yang dikunjungi itu Korintus. Apa yang terjadi di kota Korintus ini? Nah, oleh orang-orang di Korintus, di gambar selanjutnya, Paulus mendapatkan tekanan, mendapatkan ujian hidup. Kok dikatakan di ayatnya yang pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Paulus dituduh bahwa Paulus melakukan pelayanan memberitakan Injil, salah satunya di kota Korintus itu, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Paulus melakukan pemberitaan Injil hanya untuk mencari nama pribadi. Paulus melakukan pelayanan karena ia memiliki sifat tinggi hati. Itu tuduhan. Sedangkan yang Paulus lakukan, ia melakukan pelayanan murni untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari nama pribadi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Semata-mata benar-benar tulus untuk memuliakan nama Tuhan agar semua orang memahami siapa itu Yesus Kristus, sang sumber keselamatan itu. Ia memberitakan tentang ajaran keselamatan melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus mengajarkan agar orang memahami Kristus, tapi orang-orang menilai Paulus untuk mencari nama. Ia dituduh untuk mencari puji-pujian. Padahal orang-orang yang menuduh pada saat itu justru mereka yang mencari nama, justru mereka yang minta puji di orang-orang lain. Justru mereka yang memiliki sifat tinggi hati. Paulus memiliki sifat rendah hati. Nah, kita mau belajar dari Paulus untuk memiliki sifat rendah hati. Seringkali mungkin kita dituduh ketika kita mau melakukan pelayanan, dia cuma buat cari nama, dia mau biar dia terkenal. Ada adik-adik mungkin nanti yang mau mengisi pujian di ibadah teruna ataupun di ibadah hari Minggu nantinya, dia paling cuma mau cari nama, dia mau paling biar dia terkenal aja, mau sok-sokan aja, suara jelek aja mau sok-sokan menyanyi. Mari kita hilangkan sifat untuk merendahkan orang lain, tapi kita mau merendahkan hati kita untuk Tuhan. Kita tidak mau peduli, walaupun ada orang yang tetap ngomongkan kita seperti itu, kita malas tahu. Kita tetap fokus dengan tujuan pelayanan kita. Kalau kita termakan, justru kita menjadi tinggi hati, apalagi kalau suaranya bagus kan, ada yang puji-puji, suaranya bagus, indah, langsung jadi tinggi hati, kenyang akan pujian. Nah, di situ juga persoalan. Kita jadi senang dipuji, tidak lagi kita tulus melayani Tuhan. Mari teruna-teruna yang dikasihi Tuhan, kita hilangkan sifat tinggi hati kita. Salah satu cara kita menghilangkan sifat tinggi hati kita, jangan cepat kita merasa puas ketika kita dipuji. Ketika ada orang memuji, wah kamu ganteng, wah suara kamu hebat, wah kamu pintar. Jangan kita langsung tinggi hati. Memang saya hebat,
memang saya jago nyanyi. Nah, jangan kita cepat termakan oleh pujian. Tetap miliki sifat rendah hati itu, bahwa yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika ada orang muji, itu adalah bonus. Ketika ada orang yang membangga-banggakan kita, kita tidak termakan dengan kebanggaan mereka itu. Bisa saja kebanggaan itu hanya semu belaka. Tapi kita mau benar-benar, oh iya, terima kasih ketika ada orang memuji. Tapi tujuan utama saya bukan untuk mendapatkan pujian darimu, tapi tujuan saya benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah kita memiliki sifat rendah hati. Tapi bukan berarti kakak di sini mengajak kita untuk tidak memuji orang lain. Kita justru harus memberi apresiasi, memberi penghargaan ketika ada yang mau memberi diri, mau melayani. Ketika ada pekerjaan teman kita yang bagus, ketika ada pekerjaan adik kita yang bagus, ketika orang tua kita sudah memberikan yang terbaik, tidak salah kita memberikan pujian sebagai bentuk apresiasi kita menghargai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, bagi orang yang menerima pujian itu, mari miliki sifat rendah hati untuk tidak termakan dengan segala pujian yang diberikan. Nah, di saat itulah kita bisa memiliki sifat rendah hati untuk memuliakan nama Tuhan. Di gambar yang terakhir, ketika kita ingin benar-benar memiliki sifat rendah hati memuliakan nama Tuhan, maka kita harus memiliki sikap yang tulus melayani Tuhan. Tulus melakukan segala yang kita kerjakan hanya untuk nama Tuhan. Melakukan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mencari nama di antara sesama kita, yaitu manusia, tapi benar-benar mencari nama Tuhan. Bertahan dalam segala situasi yang ada seperti yang Paulus lakukan. Di saat itulah kita benar-benar memberi diri untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Teruslah melakukan pekerjaan memuliakan Tuhan dengan memiliki sifat yang rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Ketika kita memiliki sifat rendah hati, Tuhan akan memperhitungkan segala yang kita kerjakan, dan Tuhan melihat segala hal kecil yang kita lakukan. Selamat melanjutkan kehidupan dengan memiliki sifat rendah hati, baik di dalam rumah, di gereja, maupun dalam pergaulan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk kenikmatan hidup, berkat Tuhan yang boleh terus mengalir dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kau selalu menguatkan setiap langkah juang kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami merasakan kesusahan yang begitu berat, karena Engkau selalu setia menopang setiap langkah juang kehidupan kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang boleh Tuhan sertai dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, baik dalam rumah kami, dalam proses belajar kami, maupun segala hal yang Tuhan berikan
berkat yang Tuhan berikan dalam usaha dan pekerjaan orang tua kami, kesehatan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kini kami akan melangkahkan kaki kami dalam minggu yang baru. Kami mohon selalu penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjaga, melindungi kami, menguatkan dalam setiap kami menghadapi rintangan dan tantangan kehidupan. Menyerahkan bagi kami yang pada saat ini mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan yang menjamah, melawat kami sehingga kami dapat menikmati kehidupan lagi, kami dapat dipulihkan dan boleh sehat, memiliki fisik yang kuat untuk menjalani aktivitas kehidupan kami sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan juga untuk kehidupan berpelayanan kami dalam gereja kami, bagi kakak-kakak layan kami yang sudah memberi diri untuk masuk dalam pengurus dan pelayan yang baru. Tuhan sertai langkah juang pelayanan yang mereka kerjakan nantinya. Biarlah kami juga sebagai adik teruna maupun orang tua dari teruna-teruni boleh terus mendukung pekerjaan pelayanan yang ada di Pelkat PT. Begitu juga dalam lingkup gereja pelayanan kami, GPIB Jemaat Siloam, biarlah gereja kami boleh melakukan tugas tentang pelayanan dengan baik, dan para pelayan yang memberi diri untuk melayani boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan benar-benar tulus, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kami yang memberi diri untuk melayani boleh memiliki sikap rendah hati seperti yang kami pelajari pada saat ini dari Paulus, agar yang kami kerjakan benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari nama di antara sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk kehidupan bernegara kami di dunia ini, di situasi pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap kami masyarakat agar boleh melakukan tugas dan tanggung jawab, melaksanakan kehidupan kami dengan baik. Dan Tuhan saja yang menopang, menguatkan setiap persoalan dan tantangan yang hadir dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan bagi mereka, para perawat yang berjuang melayani, bagi mereka yang terpapar, Tuhan memberkati setiap mereka yang mau memberi diri melayani sebagai perawat, maupun rekan-rekan kami yang mungkin terpapar oleh COVID-19, biarlah mereka juga Tuhan pulihkan dan Tuhan kuatkan dalam proses-proses yang ada ini Tuhan. Itu juga para ahli yang saat ini sedang berjuang untuk mencari vaksin penyembuhan dari COVID-19 ini, Tuhan yang memberikan mereka hikmat, kekuatan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan bijak. Bagi para pemerintah kami yang mau memberi diri untuk menjalankan roda pemerintahan, biarlah mereka dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan saja menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan. Inilah segala doa kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mengambil pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya
Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kelancaran dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, untuk Warta PT pada hari ini, seperti biasa, ibadah PT hari Minggu, tanggal 29 November 2020 minggu depan, akan dilaksanakan secara daring seperti biasa di channel YouTube yang akan di-share setiap sebelum jam 7:30 hari Minggu. Mungkin untuk teman-teman atau ada orang tua yang belum masuk ke grup PT, boleh chat atau WhatsApp kakak-kakaknya, kakak lainnya, nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Nah, untuk adik-adik yang mungkin ingin menyalurkan bakat atau memberikan kesaksian pujian, boleh di chat kakak layannya atau kakak pengurusnya info lebih lanjut. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker jika di luar, tetap sering-sering mencuci tangan agar kita semua dapat berkumpul kembali di gereja. Selamat ulang tahun juga untuk teman-teman yang mungkin berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Di hari ulang tahunmu, ku doakan selalu bahagia untukmu. Oh, 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 ku doakan. Teman-teman, mari bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Teman-teman yang kasih Tuhan, kembalilah dalam segala aktivitas dan tugas tanggung jawabmu sehari-hari dengan selalu mengingat firman Tuhan pada hari ini untuk memiliki sikap rendah hati hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Sumber berkat kami mohon perlindungan, penyertaan dan berkat yang datang daripada-Mu saja untuk menyertai setiap langkah juang kami sehari-hari dalam pergaulan kami, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kami memiliki sikap rendah hati dalam segala yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah PT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih.
Ku